Di tengah pandemi COVID-19, Timotius, seorang guru lukis siswa ABK, harus mengajar secara tatap muka agar anak didiknya dapat tetap belajar seni lukis. Setiap harinya, Timotius harus meluangkan waktu 2 hingga 3 jam untuk mengajar seni lukis di rumah anak didiknya dengan bayaran seikhlasnya. Timotius Suaristo atau yang akrab disapa Kak Toto tetap menjalani pekerjaannya untuk mengajar dan menggali bakat seni lukis para anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ya, sejak tahun 2003 ia membuka kelas belajar lukis di sanggar miliknya yang diikuti oleh puluhan ABK setiap hari. Dan bagi anak dari keluarga prasejahtera, ia menggratiskan untuk ikut dalam kelasnya. Namun semenjak pandemi COVID-19, Toto terpaksa menutup sementara sanggar dan kelas seni lukisnya secara tatap muka. Di awal pandemi, Toto membimbing murid-muridnya secara daring. Namun metode ini tidak efektif karena anak berkebutuhan khusus tidak sepenuhnya mampu menggunakan gawai. Tak patah arang, pria 45 tahun ini pun memutuskan untuk mengajar para muridnya dari rumah ke rumah. Demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang guru, setiap hari Toto harus meluangkan waktu 2-3 jam untuk mengajar di rumah anak-anak bimbingannya. Dalam seminggu, guru lukis ini mendampingi 20 anak ABK secara bergantian. Bagi ABK dari keluarga berkecukupan, Toto mengenakan tarif atau biaya mengajar. Namun bagi ABK dari keluarga prasejahtera, ia menggratiskannya untuk ikut dalam kelas. Revan merupakan salah satu ABK bimbingan Toto. Setiap hari Jumat, ia mendapat pelajaran melukis selama 2 jam. Mendapatkan ilmu dengan bertatap muka secara langsung membuat Revan lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh Toto. Dan apa yang dilakukan Toto disambut positif oleh orang tua Revan. Saat mengajar, Toto tidak lupa menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan meminimalisir kontak fisik dengan muridnya saat mengajar. Selain mengasah bakat, kegiatan melukis ini dapat menjadi terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme. Dan dedikasi Toto ini juga menjaga anak berkebutuhan khusus agar tetap aman di rumah sehingga terhindar dari penularan COVID-19. Fikri Aditama, Fajar Agestino, DAI TV. Ya, lantas seperti apa perjuangan Timotius atau akrab disapa Kak Toto ini dalam mengajarkan seni lukis kepada anak-anak berkebutuhan khusus? Kita telah terhubung dengan Kak Toto selaku pengajar melalui sambungan Skype. Dan selamat pagi Kak Toto. Selamat pagi semuanya. Kak Toto, kalau tadi dilihat dalam tayangan ini kan Kak Toto sendiri di tengah pandemi tetap masih mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau dalam sehari-hari memang giat mengajar atau ada kegiatan lain, dan yang menarik seperti apa sih mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini, seperti apa tantangannya nih Kak Toto? Ya, sehari-hari saya sebagai seorang seniman, tapi saya juga pengajar seni untuk anak-anak di sekolah, sanggar, dan studio saya. Tapi sejak 2003 saya lebih mengkhususkan diri untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Berbagi ilmu dan saya menggali bakatnya, mencari kebisaan dia seperti apa, lalu itu yang nanti saya eksplor dan saya kembangkan tentunya bersama keluarga dan orang tuanya. Okay. Ini kan di tengah pandemi seperti ini sebetulnya ada pilihan untuk menggunakan kelas virtual gitu, daripada harus mengunjungi murid satu persatu ke rumah mereka gitu, dengan jarak yang pastinya cukup jauh. Mengapa akhirnya memilih untuk memutuskan untuk mendatangi mereka ke rumah masing-masing, Kak Toto? Ya, untuk kasus anak ABK tingkatannya kan berbeda-beda dari mulai ringan, sedang, dan cukup berat misalnya. Nah, untuk anak-anak yang ringan, high function, saya bisa melakukan dengan online class gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang memang perlu kehadiran saya pasti datangi mereka untuk supaya mereka bisa berkarya, mereka tetap bisa menjalani keseniannya gitu bersama saya dan lebih produktif ya dalam sehari-harinya seperti itu.
Oke, kemudian di tengah pandemi ini, Kak Toto, ada nggak sih yang berubah entah dari sistem belajarnya, metode pengajarannya yang seperti apa, dan ini juga kan terkait terhadap teman-teman atau anak-anak berkebutuhan khusus nih Kak Toto. Seperti apa sih, apa saja yang berubah? Ya, metode pengajaran jelas dengan menggunakan teknologi digital ya, informasi gitu. Jadi kita menggunakan online. Saya juga akhirnya membuat konten-konten untuk di YouTube channel saya untuk berbagi lebih luas lagi masyarakat di seluruh Indonesia tentang pembelajaran seni untuk anak-anak kebutuhan khusus ataupun anak-anak non kebutuhan khusus. Jadi saya buatkan cara-cara yang sederhana, di situ juga ada tips dan triksnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjangkau lebih banyak. Tapi ada juga memang yang kita harus datang, kita harus bertemu, kita harus bertatap muka. Baik, Dan yang penting kita sudah menjalani standar itu ya, prosedur new normal dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. baik. Ya tadi juga kita bisa lihat di tayangan bagaimana Kak Toto menggunakan masker, terus si siswanya sendiri memakai face shield seperti itu ya. Dan ini sebetulnya bisa menjadi contoh juga. Tapi yang menarik adalah tadi ya, membuat modul yang diunggah di media Secara sosial virtual. dan akhirnya tadi bisa digunakan oleh masyarakat lebih luas. Tapi kemudian banyak orang bertanya apa sih sebetulnya manfaat melukis ini bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ya, di masa pandemi justru musuh utama kita adalah kebosanan ya. Kebosanan untuk pada akhirnya membuat kita tidak produktif dan menekan secara mental gitu. Nah, di anak-anak kebutuhan khusus hal ini menjadi lebih ekstrim ketimbang kita yang non ABK gitu. Jadi kegiatan seni bisa sangat menjadi media untuk mereka berekspresi dan mereka melakukan hal-hal positif yang membangkitkan semangat dan menghilangkan kebosanan. Juga bisa melatih fokus dan konsentrasi mereka lebih baik lagi. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari melakukan kesenian sebagai media terapi. Oke, jadi ini bisa sebagai media Media terapi ya terapi, untuk betul. teman-teman anak Iya, berkebutuhan betul, khusus. betul. Baik. Oke. Nah ini dalam mengekspresikannya, kalau tadi kita lihat dalam Ya. tayangan ada seorang anak ini menggambar dengan pola yang cukup rumit ya Mam ya. Nah sebenarnya saat anak itu melukis, Kak Toto ada treatment khusus, dan apakah Kak Toto yang mengajar dan juga mengarahkan untuk menggambar suatu pola, atau memang ini suka-suka mereka nih Kak Toto? Ya, ada banyak cara dan banyak hal, tapi semua kembali kepada saya sebagai pendidik atau kita sebagai orang tua harus mengupgrade pengetahuan seni kita dulu. Jadi saya menaikkan standar saya dulu dengan belajar dan melihat karya-karya seni kualitas tinggi dan mendunia. Nah, setelah itu kita baru bisa tahu nih, anak saya ini kemampuan terbaiknya untuk di seni itu di gaya apa, di seperti apa, lalu cara mengekspresikannya bagaimana. Sebenarnya saya mengajar seni anak ABK tidaklah sulit, tapi yang sulit adalah meyakinkan lingkungannya, orang tuanya, orang di sekitarnya bahwa anak ini punya kemampuan yang hebat, anak ini bisa menjadi sangat sukses dan berhasil melebihi dari orang non ABK mungkin jika mereka diberi kesempatan dan dilatih dan juga diberi waktu yang sama, yang seimbang seperti anak-anak lainnya. Jadi itu yang saya kerjakan adalah menggali bakatnya, kemudian saya menjadi penyambung lidahnya, media komunikasinya, supaya dunia luar melihat bahwa mereka anak-anak yang spesial dan anak-anak yang luar biasa. Oke. Jadi sebetulnya ada basic dasar yang tetap harus dimiliki oleh si anak tersebut ya, Kak Toto ya. Kemudian Kak Toto bagaimana gitu mengkomunikasikan cara kita berinteraksi dengan teman-teman ABK ini, khususnya untuk orang tua dan juga tenaga pengajar, supaya tadi gitu basic-basic dasar seperti itu bisa dengan mudah diserap oleh anak tersebut. Ya, intinya gini, kalau kita sudah sampai pada satu tingkat pemahaman seni yang cukup baik, bahwa apapun yang dibuat oleh orang lain adalah bagus. Jadi seperti Patino ya, zaman dulu bilang semua bagus. Nah, jadi memang seperti itulah. Ketika kita sampai pada satu titik, kita bisa sangat memahami bahwa semua karya itu menjadi indah. Karena karya bersifat personal. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang saya kerjakan untuk mengedukasi orang di sekitarnya supaya bisa jauh lebih mengapresiasi karya anak-anak ini
kemudian kita bisa menempatkan pada proporsinya dan bisa juga kita kembangkan menjadi karya-karya turunan yang jauh lebih bagus mungkin dari karya-karya aslinya. Jadi campur tangan orang di sekitar, di keluarga, masyarakat, tentunya ini menjadi bagian terpenting bagi berkembangnya kemampuan artistik dan seni anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan langsung mengkomparasi sebuah karya dengan karya lain yang bahkan itu karya dari para maestro jelas sangat berbeda. Tapi bagaimana tadi ya, setidaknya kita memberikan betul dan memberikan penilaian gitu terhadap karya anak kita sendiri atau anak didik kita sendiri. Iya. Oke, Kak Toto, selanjutnya ini sudah berapa banyak sih murid yang Kak Toto ajar dan sudah apakah setiap hari Kak Toto door to door atau seperti apa Kak Toto? Kalau sejak tahun 2003 mungkin anak ABK udah ratusan ya yang saya ajar, tapi untuk mingguan dalam kasus pandemi ini saya sehari bisa kunjungan 3 sampai 4 tempat, jadi mungkin sekitar 20-an anak yang selama masa pandemi ini saya pegang untuk kegiatan melukisnya. Oke, cukup banyak ya. Harapannya apa sih ke depan Kak Toto untuk teman-teman ABK ini supaya mereka bisa lebih berkembang lagi gitu dari keterampilan melukisnya? Ya buat saya sangat berbahagia ketika mereka bisa diterima karya dan kehadirannya dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mendapat apresiasi yang cukup, mendapat apresiasi yang baik, seperti di negara-negara maju lainnya di mana anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai tempat yang spesial di hati mereka. Harapan saya masyarakat Indonesia juga semakin teredukasi untuk bisa membantu, untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menerima teman-teman sahabat-sahabat ABK menjadi bagian dari masyarakat Indonesia karena mereka adalah anak-anak spesial yang punya andil besar juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Kak Toto untuk kesempatannya. Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengajar adik-adik ABK. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang cara unik edukasi masyarakat menerapkan protokol kesehatan di ruang publik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.